Masya Allah. Lah nikah itu kan ibadah. Tapi kenapa kok mesti dicampur adukkan dengan maksiat? Besok anaknya mau nikah, malam sekampung kenduri. Di tokoh-tokoh agama diundangi semua. Suruh baca tahtim, tahlil, doa. Selesai. Besok masuk Tuan Kadi, KUA, ijab kabul. Diceramahi pengantinnya. Doa lagi. Pulang masuk grup marhaban, baca rawi berjanji, marhaban, doa lagi, telung kali, bengi doa, isuk nikahan doa, marhaban doa, balik grup marhaban, kibote nggak karu-karuan. Gaya apa telung kali doa ini? Saya bilang kalau orang pesta niat ngundang kibot-kibot yang pamer aurat, udah nggak usah kenduri-kenduri lah, itu kayak ngejek Allah itu. Doa minta berkah rumah tangga anaknya loh. Besoknya kok kayak gitu penyanyi. Dia yang pesta orang sekampung berdosa. Dan nanti kayak kami Ustadz Endro diundang nggak datang katanya sombong. Tapi diundang hiburannya kayak gitu. Kun jiku sego, kursi entek, ling sisa kurang ngarep pentas. Kan serba payah kaya kami gila tuh. Are anteng main delok, wong bisi-bisi, ustadz selero. Kutundu ayo kaya wong pau, kan serba payah. Maka jangan biarkan kampung kita itu ada maksiat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kebanyakan kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tanganmu sendiri kata Allah. Makin satu. Bisa jadi satu musibah yang Allah timpakan dan termasuk Covid ini azab buat orang-orang kufur yang ingkar kepada Allah. Nah buat orang-orang yang taat menjaga hubungannya kepada Allah, tapi dia tetap terkena, walaupun nggak positif Covid, tapi dia kena dampaknya. Itu apa Ustaz? Inilah ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Dan ujian itu memang mesti Pak. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak kubiarkan hambaku itu mengatakan, aku beriman kepada Allah, kalau belum kuuji dulu kata Allah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku beriman kalau belum dapat ujian. Jadi kenapa Allah kasih ujian? Biar naik kelas. SD naik SMP, ujian. SMP naik SMA, ujian. SMA masuk perguruan tinggi, ujian. Dulu kuliah, selesai Medan. Tiap hari naik kereta. Sampai keling aku Pak waktu itu. Udah, nggak usah disebut, disimpan di sini aja. Aku ngerti arek pada ngomong memang dasar kelik, ngerti juga. Aku pun sadar kok siapa diriku gitu. Lah saya dulu kena KKN-nya di Pancur Batu lah. Pancur Batu Bapak tahu sendirilah daerah situ kayak mana kan. 50-50 muslim dengan non muslim. Kok namanya warung babi panggang karu itu kan di mana-mana. 2 bulan nyusun skripsi begadang malam. Nanti dimajukan ke dosen pembimbing, dia tinggal nyoret aja. Ini dari mana literaturnya? Ini coret. Sakit kali hatiku dicoret-coret ini. Ini catatan kakinya nggak ada, ini spasinya nggak pas. Ya Allah. Dah perbaiki, betulkan, jumpai dia lagi. Masuk sidang komprehensif, di mop dosen. 4 tahun setengah mondar mandir KKN 2 bulan gone koyo ngono. Begadang bengi gawe skripsi iku pun dicoret-coret, waktu sidang di mop dosen. Waktu wisuda, rupake gur mindahke tali ae Pak teko kiri nganan ngene. Apa enggak angek tenan aku ngerasa gini. Batinku nek gur ngene ae mamakku pun kan iso nek gur mindahke ngene. Rupanya dapatkan dokter Andes, SH, SE, SPDI harus ujian dulu. Orang mau dapat gelar takwa, mana ada kalau nggak ujian dulu. Siapapun yang mau digelar muttaqin, muhsinin, orang takwa, orang baik, kata Allah, ujian dulu. Jadi kalau saat ini kita sedang dilanda kesusahan, galau, sedang hadapi masalah ekonomi, masalah apa saja, itu memang maunya Allah. Kok bisa lewati enggak? Kalau kau lewati, dapatlah takwa itu.
Tapi faktanya kan banyak orang gagal, ekonomi susah, anjlok, wah terakhir bunuh diri. Udah jelas itu nggak ada tempat lain, udah pasti neraka. Dan ingat ya, bunuh diri itu belum tentu mati. Jangan nanti udah setengah mati, nggak jadi mati, pikir-pikir dulu loh. Ya, dulu yang kejadian dekat rel kereta api, daerah Bandar Selamat itu yang mamak-mamak sakit hati lakinya kawin lagi tuh. Rupanya pergi ke rel kereta api, dia nekat, mati-matilah cerak stasiun kono, nekat, kerungu suara kereta api teko kisaran, telentang nang duril itu. Lewat kereta api, jagong meneh den. Den pun heran kok iso nggak ninggal, getih ora metu. Lho kok iso Pak? Wong rele loro, den turu sebelah kiri, kereta api ini lewat sebelah kanan. Oh ngarek ninggal ae pun pau, heran kita ndelok gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu hal, tinggal sekarang bisa nggak kita menyelesaikan ujian-ujian itu? Loh, kita belajar flashback ke belakang, tengok nabi-nabi Allah. Semua nabi Allah naik derajatnya ujian dulu kok. Nabi